Hai, bertemu dengan saya lagi, Bambang Hari. Ini adalah video tentang centrifugal gas compressor yang akan membahas mengenai kurva performance. Daerah operasi daripada sebuah centrifugal gas compressor bisa ditunjukkan di dalam sebuah kurva performance-nya. Pada video kali ini saya ingin lagi membagi pengetahuan tentang kurva performance dari sebuah centrifugal gas compressor. Banyak hal-hal yang perlu diketahui sebagai operator sebuah centrifugal gas compressor mengenai seluk-beluknya tentang performance, antara lain adalah berbagai macam kurva yang ada, lalu kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Juga nanti kita akan belajar bagaimana cara membaca kurva tersebut. Pada video kali ini kami juga akan mempraktekkan nanti plotting poin operasi ke dalam kurva performance. Lalu kita akan coba bersama-sama belajar mengenai bagaimana cara mengartikannya. Setelah melihat video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, beri kami komentar, lalu boleh nanti di-share kepada teman-teman yang lain. Untuk diskusi yang lebih jauh atau menginginkan jasa mengenai pelatihan, Anda bisa menghubungi kami di website di bawah sini. Terima kasih, selamat menikmati. Jadi topik kita kali ini adalah mengenai centrifugal gas compressor performance curve. Mencoba untuk understanding mengenai performance curve. Pertama adalah di develop for specific hardware and base process parameter and gas condition and is proprietary of manufacturer. Ya, kita tahu kemarin kita belajar bahwa karena impellers dan stator sendiri hardware-nya memang desainnya yang mengetahui adalah dari manufacturer, sehingga kurva ini juga yang mendevelop adalah dari manufacturer. Jadi memang itu dibuat untuk hardware tertentu, proses parameter P1, P2, flow, temperatur, lalu gas, ya, gas yang akan dikompres seperti apa. Jadi dia dibuat khusus untuk base condition seperti itu. Dan kita hanya bisa memberikan informasi itu kepada mereka, lalu mereka akan mendevelop kurva tersebut. Jadi sesuatu yang perlu harus dipertimbangkan dalam menggunakan itu setelah kita mendapatkan kurva dari manufacturer, ya, kita perlu hati-hati dalam menggunakan itu, ya. Ada beberapa yang harus dipertimbangkan dalam menggunakan performance curve tersebut, yaitu pertama kali mengenai kalau baseline-nya berbeda. Seberapa banyak berbedanya itu perlu kita pelajarin, perlu kita lihat seberapa jauh dia bisa ditoleransi. Lalu yang kedua adalah ada 3 macam kurva itu. Which one is the most accurate, ya? Yang mana yang akan kita pakai yang lebih accurate, ya? Tergantung daripada kegunaannya. Kita mau ngapain, ya? Kita mau hanya untuk ngitung-ngitung secepat. Kalau kita hanya mau bikin untuk performance evaluasi, ya, performance test, kita pakai di antara 3 itu yang mana? Karena mereka mempunyai masing-masing itu punya kegunaan yang tertentu. Lalu yang kedua adalah hati-hati, dia kurvanya itu berdasarkan konstan P1 atau P2, ya. Jadi biasanya kalau kita ada kompresor yang beroperasi pada tekanan suction yang tetap, itu biasanya dia akan diasumsikan P1 sebagai konstan, sedangkan P2 floating. Lalu kebalikannya, bisa juga di dalam operasi kompresor tersebut dioperasikan dengan P2 konstan, sehingga yang P1 yang floating, ya, yang bisa naik turun. Jadi asumsinya seperti itu. Kita perlu tahu karena dua-duanya agak beda garis-garisnya. Oke, lalu plotting operating parameter into performance curve. Ya, nanti kita akan belajar mana yang paling enak, ya, ngeplot parameter, operating parameter, ya. Jadi di dalam lembaran kurva itu kita sedang berada di area mana.
atau di poin mana, titik mana. Nanti kita akan belajar mengenai plotting itu di sini setelah kita belajar curve-nya. When plotting vertical measure and horizontal and other curve line, measure is coincide means predicted and actual is the same, and the compressor is working properly in good performance. Jadi di dalam performance nanti ada garis vertikal, garis horizontal, nanti kita dimasukkan ada di mana gitu ya. Lalu di tengah-tengah ada beberapa garis-garis speed ya, garis horsepower segala macam. Jadi kalau dia antara yang diprediksi, di situ ada yang ada di dalam kurva, dan aktualnya, prediksi dan ini same ya. Jadi kalau misalnya diprediksi, speednya harusnya ini 12.000 RPM. Dan kalau actualnya 12.000 RPM, artinya dia sedang running dalam kondisi yang perfect ya. Predicted artinya adalah theoretical. Dia harusnya dengan speed sekian, dia akan menghasilkan head sekian, flow sekian. Jadi apakah itu sama dengan apa yang ada di dalam actual parameter di lapangan? Speed berapa, lalu head berapa, lalu flow berapa. Kalau dia memang pas, berarti dia memang kondisinya kompresor Pak. Lalu selanjutnya adalah is developed with assumption that is an ideal condition ya. Tadi ya sudah saya sebut bahwa kalau kita baca kurva itu adalah artinya kurva itu kondisinya Indonesia adalah kondisi ideal condition, kondisi kompresor bersih, kondisi kompresor seal-nya masih bagus, standar gitu ya. Sehingga pada saat dia berputar dengan RPM tertentu, dia bisa menghasilkan head dan CFM tertentu. Dan kalau itu ukurannya sama, berarti dia kompresornya bagus dan kompresornya mendekati kondisi ideal. Lalu ada 3 macam tipe performance curve ya, kurva performance ya. Yang pertama adalah namanya head versus actual. Orang suka bilang kurva nomor 1 yaitu head CFM, head dan actual CFM. Yang kedua adalah P2 atau P1 terhadap flow standar ya. Ini versus artinya antara besaran-besaran yang vertikal dan horizontal. Lalu P2 bagi P1 dan flow standar MMS CFD itu artinya standar itu dengan dibagi P1. Ada 3 macam yang kita bisa pakai. Nanti kita akan belajar mana yang paling cocok dipakai untuk keperluan tertentu. Nah, ini adalah sebuah contoh mengenai head CFM curve. CFM curve ya, ini kompresor. Nanti kita akan coba jelaskan isinya apa saja. Yang pertama adalah garis vertikal. Garis vertikal ini adalah besaran head. Yang dapat cari sini ya, satuannya adalah di sini adalah isentropic head foot pound F ya, foot pound force dibagi foot pound M artinya massa. Satuannya 10.000 sampai 60.000 yang ditekan itu pada kompresornya. Jadi yang ini yang sumbu vertikal ya, head isentropic satuannya itu. Lalu yang kedua yang horizontal menunjukkan CFM ya. Ini bisa dilihat bahwa ini adalah inlet volume flow dalam CFM atau ACFM. Makanya di sini disebut CFM. Lalu nextnya adalah ada bagian daripada kurva ini yang ada di sisi belakang atas ya, atas kiri itu adalah staging daripada kompresor tersebut ya. Kita ada belajar mengenai stagingnya adalah dia 2 DT, 3 CT, 1 CT dan 3 BE. 3 BE ini adalah staging dari multistage kompresor tersebut. Jadi ini kurva ini dibuat khusus untuk yang ini. Ini masih tambahan. Lalu nextnya adalah ini adalah data daripada gas. Ya, sini ada data dari gas dan temperatur
dan suction pressure ya. Jadi ini ada rasio spesifik heat, kita sering ya sudah belajar ya, itu namanya K, SG-nya berapa, lalu T1 Fahrenheit berapa, lalu P1 berapa. Ya, ini berarti ini konstan P1. Ini kurva itu untuk konstan P1 yang ada di sebelah kiri atas. Lalu nextnya ada sedikit di bawahnya ini ada C5054 ya, ini artinya ini adalah tipe kompresornya. Jadi ini tipe kompresornya 50, ada diameter bodinya 50 inci gitu ya. Lalu 5 itu adalah yang 505 yang ke nomor 3 itu adalah jumlah maksimum daripada stage yang bisa diisi. Ya, maksimum 5, 4 itu terakhir pada isinya. Makanya ini ada 4 stage ya. 2 DT, 3 CT, 1 CT, 4 BE. Jadi ada 5 bisa diisi 5. Cuman sekarang diisi 4. Jadi ini adalah tipe kompresornya. Lalu isi kiri atas, kanan atas saya ini adalah tanggal, nomor kurvanya berapa ya, sehingga kalau betul referensi laporan kita tahu menggunakan kurva yang mana, tanggal dibuatnya kapan, lalu nama yang develop siapa ya, supaya kalau ada pertanyaan nanya sama siapa. Oke, lalu di sini biasanya ada semacam kayak lokasi daripada kompresor tersebut dipasang ya. Company-nya apa, lokasi tag number berapa, kalau ada train nomor berapa gitu. Lalu garis yang pertama yang paling kiri ini ya, ini namanya adalah surge limit. Nanti kita akan bicara kompresor surging. Jadi area di mana ini tidak diinginkan ya. Ini batas limit. Operasi harus di sebelah kanan daripada surge limit ini. Ini adalah garis limit. Surge limit. Nah, kemana-mana kita belajar mengenai surge ya. Mengenai surge. Yang kedua ini ada garis RPM. Jadi garis yang ini RPM, ini juga RPM. Lalu ini juga RPM ya, RPM-nya ini RPM 14.000, ini adalah 100%-nya dia. Ini 13, 12, 11, 10, 9, 8 ya. Jadi satu skala ini 1000 ya. Jadi memang akuratnya tidak begitu, perkiraannya kasar gitu ya. Ini adalah speed. Lalu nextnya ada garis isentropic efficiency ya. Makanya yang tengah ya, adalah bentuknya elips ya. Elips artinya garis yang ini adalah garis 78% ya. Berarti kalau di tengah berarti lebih tinggi dari 78. Berapa nggak disebut, teman lebih bagus daripada itu. Baru sebelah kanannya ini ada berapa nih? 75, 74, dan terakhir 72. Jadi makin ke kanan jadi makin turun, makin ke kiri juga makin turun ya. Efisiensi. Sebenarnya ideal daripada kompresor itu ada di tengah-tengah sini, optimum efisiensinya. Jadi jangan kita beli kompresor efisiensinya di sini, ya nggak bagus. Jadi ada apa? Kita belajar mengenai horsepower ya, ada rugi-rugi mengenai efisiensi. Ya. Jadi keadaan baru pun dia sudah rendah gitu. Jadi dari desain sudah rugi. Oke, nextnya yang pertama adalah head versus capacity, jadi tadi yang disebut nomor 1 ya, nomor 1 head CFM. Hanya mempunyai efek sedikit saja dengan perubahan base condition, suction, discharge temperature, discharge pressure, gas composition. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan yang namanya kurvanya itu kan ininya kan head ya. Dalam head sendiri kan sudah ada P1, sudah ada P2, sudah ada SG. Jadi kalau ada berubah pun kan headnya juga tidak berubah gitu ya. Oke, maksudnya itu. Lalu dipakai untuk menentukan condition daripada operating kompresor. Ya, ini bagus untuk performance test. Performance test bagus pakai ini. Karena efisiensi akan ada di situ. Lalu nanti akan kita bandingkan antara predicted
speed sama actual speed seperti apa. Artinya adalah bahwa kalau kita prediksi kompresor tersebut akan running dengan 12.000 untuk menghasilkan P1 tertentu, kalau dia running lebih tinggi, kalau asumsinya gasnya tidak berubah, pasti ada sesuatu yang kurang dari kompresor tersebut ya. Jadi karena dia kotor sehingga dia perlu memutar lebih kencang, lebih speed lebih tinggi untuk mendapatkan tekanan rasio yang tertentu. Ya, itu kira-kira seperti itu. Yang kedua ini adalah P2 P1 versus flow standard ya. Jadi di sininya sumbu vertikalnya adalah P1 atau P2. Kalau di sini discharge pressure, base-nya adalah suction pressure. Kalau di sininya makanya saya bilang namanya floating sama fixed itu. Kalau di sini ininya P2, ini adalah yang floating adalah P1. Jadi biasanya nih kalau kita bicara mengenai kompresor yang operasinya fixed discharge pressure, misalnya kayak pipeline, di mana suction-nya adalah floating. Ini adalah fixed-nya adalah P2, ininya P1 yang vertikal. Kalau ini untuk biasanya dipakai untuk low pressure ya, menjaga tekanan dari separator sehingga suction yang dijaga konstan dengan pressure discharge-nya ya, P2-nya yang dibikin floating, bisa naik bisa turun. Lalu yang horizontal flow ya, flow tapi satuannya kita lihat CFD standar. Semua ini berasal dari kurva nomor 1 ya. Tinggal ini diterjemahkan aja dengan ada sesuatu yang konstan sehingga tinggal disisain P2 P1 ya. Ini kan rumus Head sebenarnya kan, rumus Head ini rumus CFM, lalu dikonversi menjadi MMCFD itu ya. Ya ini sama, di sini juga ada speed. Lalu yang menarik adalah sini ada garis horsepower ya, nanti akan kita bicarakan. Ya, ini adalah garis horsepower. Horsepower ini hanya ada di kurva nomor 2 ya, tidak ada di HCFM, nggak ada. Jadi kegunaannya tergantung kita pengen lihat apa itu. Lalu yang nextnya dimensional ya. Dimensional itu yang tadi ini terakhir kita bicarakan itu pressure basis standard flow ya. Jadi untuk memakai itu bit ya, sehingga orang-orang awam ngerti ya berapa pressure-nya, bisa flow, nggak usah bicara head, nggak bisa bicara CFM, dia bicara yang parameter-parameter real ya. Jadi based on bisa suction konstan atau discharge konstan. Lalu bisa langsung dibaca ya. Kalau asumsinya semua harus akurat ya. Pastikan semua lebih akurat ya. Seperti tadi saya katakan bahwa itu semua adalah terjemahan daripada HCFM. Ya, kalau HCFM itu kan head semua sudah ada. Di dalamnya sudah ada P1, P2, di berapa dimasukkan akan dihitung sama dia. Jadi shape dari kurva ini tergantung dari base condition ya, sangat tergantung. Nanti kapan-kapan kita perlu mencoba untuk merun beberapa kurva ya. Baru kita akan coba bandingkan ya. Kalau menggeser itu seberapa banyak sih gitu ya. Jadi yang kurva ketiga. Kurva ketiga ini adalah ini. P1 P2 sama terhadap standar flow dibanding P1. Jadi ini satuannya P2 bagi P1, ini flow dibagi P1, ini lebih rumit lagi. Kegunaannya sangat terbatas. Oke, di sana ada horsepower sama ya, horsepower. Oke, ini semi divisional, jadi ini makin tidak akurat kegunaannya, asal semua datanya itu akurat aja, baseline-nya akan cukup bagus, bacanya lebih langsung ya. Asal lebih langsung ya, tidak usah mengetahui head, mengenai CFM, karena yang kita kalau bicara mengenai operation, bicara mengenai flow-nya berapa,
pressure-nya bisa berapa, dan segala macam. Power-nya bisa berapa. Ya. Oke, saya akan sedikit membahas mengenai apa yang namanya kurva head ya. Kalau kita perhatikan ya, sambil semua di kurva-kurva ya, head itu garisnya adalah hampir sejajar dengan speed. Ya, sejajar dengan speed. Ya. Di sini menunjukkan bahwa makin speed makin naik, itu power diperlukan makin tinggi. Bahwa kita tahu prinsip dasar daripada kompresor sentrifugal adalah menaikkan speed ya untuk mendapatkan pressure. Jadi memang logikanya cocok ya, bahwa makin Anda naikkan speednya, maka Anda akan mendapatkan mendevelop pressure ya, karena memang seperti itu tugasnya. Namun untuk itu Anda akan perlu power lebih tinggi ya. Jadi seperti itu. Oke, yang pertama adalah ketika NGP konstan, artinya kita tadi sudah kita bicara ya, bahwa dia itu horsepower-nya tetap fixed horsepower. Lalu yang berubah adalah parameter daripada pressure. Kalau berubah, dia sebenarnya bergeser ya. Dia sebenarnya bergeser di dalam garis horsepower ini. Jadi pressure maupun flow itu akan balik di sini. Ini karena ini dia adalah fixed horsepower. Lalu yang kedua adalah increase horsepower tends to compressor to run at higher speed to increase head and flow. Jadi tadi kita belajar ya dari prinsipnya kompresor itu menaikkan tekanan dan flow itu dengan menaikkan speed. Ya, kita tahu bahwa kalau kita kepingin pressure dan head naik, Anda perlu power lebih tinggi ya. Tadi kita bicarakan, sehingga increase horsepower kita akan bisa menaikkan dua-duanya, head and or flow, tergantung daripada Anda dipatok di rasio yang fix, maka yang naik adalah flow-nya. Itu ya. Lalu yang ketiga adalah ketika startup, kita mulai dengan lower horsepower ya. Kompresor kan udah mulai berputar. Jadi dia operatingnya itu akan ada di bawah. Baru dia akan merangkak naik ke atas sampai pada load speed yang kita tentukan berapa. Jadi kita perlu tahu ya, jangan bingung. Turbin kita adalah split shaft. Sehingga apapun yang kita naikkan turunkan NGP speed itu tidak semena-mena akan proporsional menaikkan 2%, berarti kompresor juga ada 2% enggak gitu ya, karena dia split shaft ya. Jadi kembali saya ulangi bahwa kita menaikkan NGP speed itu menaikkan horsepower. Yang horsepower itu akan dikonsumsi oleh kompresor tersebut menjadi head dan flow berapa, baru kompresor speednya akan menentukan sesuai dengan kurva tersebut. Oke, kita akan coba sekarang memplotting operating parameter dalam Gromov curve dengan menggunakan rumus yang kita pelajarin dengan Excel ya. Kita pelajarin. Oke, masukinnya adalah, inputnya adalah kita memerlukan suction gas properties ya, SG, K, segala macam. Lalu P1, P2, T2, flow standar. Lalu setelah itu kita akan hitung. Nah, rumus yang kita pelajari dengan gas properties itu berapa SG, KG ya, PCP, PCT, lalu kita hitung headnya, lalu kita hitung suction flow-nya, CFM-nya ya, kita akan konversi dari flow yang standar nanti ini menjadi CFM. Baru setelah itu kita hitung efisiensi dan terakhir kita hitung horsepower-nya daripada rumus-rumus yang kita sudah pelajarin. Lalu diplot ya, kita mark ya head CFM tersebut di dalam performance curve. Lalu kita akan observe, kita akan amati berapa RPM-nya, berapa starting margin, berapa efisiensinya. Oke, jadi kita perlu mengambil satu buah kurva tentunya yang sesuai dengan data informasi dari
gas yang ada. Jadi kita perlu mengambil data-data yang sebelah kanan ini. SG, K inlet, K outlet, K average, Z inlet, P1, P2, lalu combustion ratio bisa kita hitung dari P1, P2 dan P1, lalu ada T1, lalu ada T2. Yang jelas semua data-data informasi yang kita bisa ambil dari proses parameter. Di sini kita asumsinya ini sangat ideal sekali ya. Kebetulan sekali kita punya gas data ini, kebetulan sekali kita mempunyai kurva yang tepat diperuntukkan untuk ini, tepat diperuntukkan untuk kondisi gas yang sedang ada ya. Jadi ini sangat-sangat ideal sekali. Jadi SG-nya 0,93, ini 0,93, lalu K-nya adalah 1.2300, lalu K2-nya adalah 1.18, baru K average-nya adalah 1.205. Jadi tepat ya, 1.205. P1 juga tepat, P1-nya kebetulan dia 50 PSI. Jadi ini adalah sebuah data yang sangat cocok dengan kurva yang memang diperuntukkan untuk kondisi proses dan gas yang di sekarang. Lalu kita nanti akan menghitung CFM-nya berapa dari MMCFD flow, ya Q standar biasanya dibilang. Q standar adalah MSCFD. Nanti CFM kita akan hitung, head kan kita hitung, efisiensi isentropik kan kita hitung, baru horsepower-nya berapa kita akan hitung. Lalu dari data-data yang kita miliki tadi, kita hitung dari rumus-rumus yang kita pernah pelajarin, CFM ketemunya adalah 6624.8, head-nya adalah 47.290, efisiensi adalah 0,7835, lalu horsepower adalah 2948. Ini data di bawah ini coba nanti kita simpan dulu, nanti akan kita terangkan pada slide selanjutnya. Jadi dari data-data yang sudah kita provide, lalu kita sudah hitung CFM-nya berapa, head berapa, isentropic efisiensi berapa, horsepower berapa, kita dapatkan yang kameranya adalah harga hasil perhitungan dari input yang sudah diberikan. Lalu selanjutnya kita mau ngeplot dari performance point di dalam kurva head CFM ini. Jadi kita tahu yang adalah vertikalnya head, yang horizontal adalah CFM. Jadi setelah kita hitung-hitung di sini ketemu berapa, baru head 6.600. Ini kalau ini 2.000, 4.000, ini 6.000, 7.000, kali di sini. Kita tarik garis vertikal. Baru head-nya adalah 47.290. Ini kita tarik di sini. Kalau ini 40.000, ini 45, kira-kira 47 di sini ya. Baru kita tarik garis horizontal. Baru pertemuan ke titik tadi, pertemuan dengan vertikal tadi adalah operating point. Baru setelah itu dari operating point ini kita coba baca garis kurva yang lain. Yang pertama adalah speed. Speed di sini kelihatan kurvanya ini adalah 8.000, 9.000, 10.000, 11.000. Ini garis 11.000 sini. Jadi kalau kita lihat berarti operating point kita ada di 11.000, kira-kira 11.000 gitu ya. Lalu yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi kenapa kita bilang 78? Karena dia ada di dalam garis ini. Ini garis 0.78%. Baru dia operating point ada di sedikit lebih tinggi dari 78. Ini kita anggap 78 aja lah. Jadi efisiensi 78%.
Lalu selanjutnya adalah ini hal baru, apa yang kita sebut namanya surge margin. Surge margin adalah jarak dari antara operating point sampai ke surge limit. Jaraknya dalam persen. Rumusnya adalah flow pada saat operating point dikurangi flow CFM pada saat dia ada pada surge limit, namun dihitung pada speed yang sama. Jadi ini kita speed 11.000, kita ikutin speed 11.000, baru ketemu di sini adalah flow pada saat dia surge, pada saat dia ketemu dengan garis surge limit, itu kita observe di sini kalau 4.000, 5.000, 5.100 lah ya. 100, jadi rumusnya adalah operating point, flow operating point dikurangi flow pada saat dia surge, jangan lupa pada speed yang sama, lalu dibagi flow pada saat operating point. Jadi 6.524 artinya 0 tidak ada nolnya ini, dikurangi 5.100 dibagi 6624 sesuai dengan flow di sini ya, CFM di sini. Sehingga ketemunya adalah 23%. Artinya adalah Anda sekarang sedang beroperasi 23% surge margin. Artinya 23% lagi Anda akan mengalami surge. Ini cukup bagus karena biasanya dia proteksi itu sampai surge margin sekitar 10%. Jadi pasti harusnya sekarang ini kondisi anti-surge valve yang di lapangan sana harusnya kondisinya adalah close karena dia ada lebih tinggi dari 10%. Ya, jadi nanti kita akan sering sekali ketemu data input apa, baru kita hitung. Kalau kita pergi ke mencari performance curve yang cocok dengan kondisi ini, yang paling cocok, yang mendekati, yang paling dekat gitu ya, baru kita hitung, baru kita plot dia sekarang operasi ada di mana, baru kita bisa evaluasi apakah kita punya speed yang kita baca di kurva ini sesuai nggak dengan speed yang nanti Anda tunjukkan di dalam meter power turbine speed atau kompresor speed. Itu. Baik, sekian dulu pemaparan kami dari mengenai topik performance curve. Akan kita bahas lagi banyak topik. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.